sholat yang diwajibkan itu 5 waktu. Ya Islam itu ya isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Kok cocok ya orang Indonesia itu? Islam, isya, subuh, luhur, zuhur kalau luhur, asar, maghrib, dan zuhur itu Islam. Jadi wong Islam mesti wajib netepi 5 waktu. Kalau enggak, belum Islam gitu kan. Wong Islam kok sholatnya mung 2, maghrib tok ambil zuhur, mergo zuhur ono neng kantor, maghrib ya pulang ke rumah gitu. Asarnya di perjalanan gak sholat, isanya kecapean, subuh kesiangan. Jadi hanya 2 waktu, zuhur sama maghrib. Ya tetap Islam harus netepi 5 waktu. Sholat itu kata Allah 5 waktu itu 17 rakaat. Tapi berat luar biasa. Berat apa enteng sholat? Berat. Lah sholat itu digarap 5 menit lemari. Bahkan karena sudah hafal tidak nyampe 5 menit, 3 menit selesai. Apalagi kalau sholatnya di rumah, bisa kilat di rumah itu. Jadi sholat kalau di rumah bisa kilat Pak Bu. Makanya supaya tidak kilat ke masjid, supaya sholatnya lebih tumakninah, lebih tenang, pahalanya banyak dengan jamaah. Ada pahala langkah ke masjid, ada saksi-saksi di bumi Allah, angin yang berhembus, daun ranting yang melambai, kerikil-kerikil yang kita lewati dengan jalan kaki maupun dengan berkendaraan, itu besok akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, si fulan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Masya Allah, luar biasa. Jadi sholat itu adalah perbuatan yang berat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu kata Allah, dan minta tolonglah kalian kepada Allah bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sabar dan salat itu suatu persoalan yang besar, yang berat di hadapan Allah. Illa alal khashiin, kecuali tidak berat bagi orang-orang yang khusyuk. Sabar berat, salat berat, dua masalah ini berat. Allah menyatakan begitu. Illa alal khashiin, tidak berat sabar itu, tidak berat salat itu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu mereka yang yakin di dalam sabarnya, mereka yang yakin di dalam salatnya ada perjumpaan dengan Allah. Jadi annahum mulaqu rabbihim, dalam sabar dia bertemu Allah, dalam salat dia bertemu Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan dia yakin kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahaman pertama. Jadi minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Yang kedua, minta tolonglah kepada Allah agar bisa sabar, agar bisa sholat. Tadi minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang kedua, minta tolonglah kepada Allah agar bisa sabar dan agar bisa sholat. Muaranya ke Allah mintanya. Walaupun minta tolonglah kepada Allah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat, tolongnya ke Allah, perantaraan sabar dan sholat.
Yang kedua, minta tolong kepada Allah, ke Allah juga, agar bisa sabar, agar bisa sholat. Sama. Tapi keduanya tidak akan mungkin ditemukan kemudahan untuk bisa sabar dan bisa sholat kalau tidak meyakini di dalam sabarnya, di dalam sholatnya ada suatu momentum pertemuan, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.